Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 TKR. Ketemu lagi bersama Ibu di pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tadi sudah Ibu absen ya. Yang masuk, Ibu ini lagi, Ananda Rizky, Dean, Juliansa, ya, Fahmi, Rahmat, Muhammad Rifki Irawan, Octavianus, Raska, sama Teguh ya. Nah itu yang sudah absen hari ini. Nanti kalau ada temannya yang tidak masuk karena sakit atau apa, nanti tolong diberitahukan kepada Ibu ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan mempresentasikan. Oh ya, sebelumnya Ibu tanya dulu apakah suara Ibu terdengar oleh kalian atau putus-putus? Sebelum TKM? Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menerangkan tentang perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Kemudian juga Ibu harapkan di dalam doa ini kita juga mengirimkan doa kepada para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan ya. Oke, berdoa mulai. Oke, pertama ini kita akan bahas tentang perlawanan penjajahan di Eropa. Setelah kita mempelajari kemarin bahwa orang Eropa, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Pertama mereka melakukan perdagangan, tapi kemudian mereka malah mempunyai niatan yang tidak baik, yaitu menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, ini ada perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Ya. Yang pertama adalah ini kebijakan beberapa bangsa Eropa, dua bangsa Eropa yang menguasai Indonesia yang memicu perlawanan, yaitu kebijakan Portugis yang pertama memonopoli perdagangan rempah-rempah ya. Nah, ini. Jadi rempah-rempah itu tidak boleh dijual kepada pedagang lain, bangsa lain, kecuali ke bangsa Portugis. Selanjutnya adalah penyebaran agama Kristen. Ya, karena pada saat itu mayoritas wilayah-wilayah itu banyak yang sudah memeluk agama Islam ya. Nah, kita lanjutkan, ini kebijakan Portugis. Selanjutnya adalah kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda yang memicu perang. Nah, ada kebijakannya yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah sama seperti tadi yang Portugis ya. Jadi tidak boleh menjual dengan negara lain kecuali Portugis. Kedua, campur tangan terhadap masalah internal kerajaan, ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Keempat, sikap arogan terhadap penguasa dan kerajaan pribumi. Yang kelima, praktek diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Nah, ini. Keenam, penderitaan akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, serta politik etis ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan tersebut diintervensilah kebijakannya oleh Belanda, sehingga ini yang memicu perlawanan. Selanjutnya adanya sikap arogan Belanda terhadap pemimpin pribumi. Kemudian diskriminatif terhadap penduduk pribumi. Nah, di sini pemerintah Belanda membuat kebijakan bahwa penduduk itu terdiri dari 3 ya.
Yang pertama adalah bangsa Eropa, yang kedua adalah bangsa keturunan, yaitu keturunan Arab dan Cina. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah bangsa pribumi. Nah, itu. Sehingga bangsa pribumi ini juga dikatakan tidak boleh mendapatkan pendidikan. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Nah, ciri-cirinya ini bersifat lokal ya dan terjadinya di daerah-daerah. Jadi tidak semua daerah pada saat itu. Ya, sehingga karena tanpa adanya koordinasi antar daerah. Kalau misalnya daerahnya sama-sama melakukan perlawanan, kemungkinan besar pasti Belanda akan pergi ya. Pada saat itu perlawanannya tidak menggunakan organisasi dan hanya dilakukan per kelompok. Perlawanan itu dipimpin oleh masyarakat tokoh masyarakat yang disegani. Kemudian kalah dalam segi persenjataan. Sudah jelas ya, kalau kita mungkin dulu disebutnya bambu runcing ya. Tapi kalau Belanda mungkin sudah menggunakan bedil kalau itu ya. Kemudian mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antar pemimpin dan bawahannya. Oke, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kelas 10 TKR. Siapa nih? Sepuluh TKR. Ada yang baru masuk lagi nggak? Halo? 10 TKR. Oke, Ibu kasih pertanyaan ya, yang berhubungan tadi yang Ibu presentasikan. Sebutkan bangsa Eropa yang pernah singgah atau menduduki wilayah di Indonesia. Bangsa Eropa apa saja? Siapa tadi Ibu tanya? Rahmat Mulyana ya? Ya, Mulyana. Ya, tanda sama apa? Portugis, Belanda. Oke, tadi dijawab sama Mulyana bahwa ada 3 bangsa Eropa yang menduduki Indonesia ya, yaitu yang pernah menduduki Indonesia yaitu Portugis, Spanyol dan Belanda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ciri perlawanan sebelum abad ke-20 ya. Kita lanjutkan yaitu perlawanan terhadap Portugis ya. Nah, ini perlawanan rakyat Ternate ya. Perlawanan rakyat Ternate ini karena campur tangannya bangsa Portugis terhadap konflik antara Ternate dan Tidore. Dan juga pada saat itu bangsa Portugis ini menyebarkan agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Khairuddin dan anaknya yaitu Sultan Babulah dari kerajaan Ternate. Dan akhirnya pada tahun 1575 bangsa Portugis dapat diusir dari Maluku ya. Dan selanjutnya adalah perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis. Nah, ini rakyat Demak ini Kerajaan Demak ini melakukan perlawanan terhadap Portugis karena pertama dia menguasai perdagangan di Malaka ya, kemudian juga perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak ini dipimpin oleh Raden Patah yang mengutus anaknya yaitu Patih Unus untuk menyerang bangsa Portugis. Dan kemudian pada tahun 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, ini adalah perlawanan dari bangsa Portugis.
Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis, ya, dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, ya. Dia menyerang Portugis daerah Malaka namun gagal, ya. Kemudian Sultan Ali Bugaya Shah juga berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, yaitu Dayak, Pidi, dan Pasai. Nah, itu adalah perjuangan rakyat Aceh. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap VOC. Nah, ini perlawanan VOC pertama adalah dilakukan oleh Kesultanan Mataram, ya. Nah, pada Kesultanan Mataram ini sebelumnya itu memiliki kerjasama dengan VOC. Namun setelah menjalin kerjasama, ternyata VOC ini setelah menjalin kerjasama ternyata melakukan monopoli sehingga merugikan pedagang pribumi. Nah, tentu saja ini membuat rakyat Mataram sangat kesal terhadap Portugis, ya. Nah, tokoh utama dari perlawanan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Agung yang menyerang Batavia sebanyak 2 kali. Namun penyerangan ini gagal, ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi oleh rakyat Mataram. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Nah, ini Kesultanan Banten ini melakukan perlawanan terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, ya. Nah, setelah mengalami kegagalan, akhirnya malah Sultan Haji, yaitu putranya, malah menjalin kerjasama dengan VOC. Dan perlawanan tersebut dilanjutkan oleh beberapa tokoh, yaitu seperti Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Nah, itu rakyat Banten. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Makassar. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, ya, yang juga dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Nah, beliau adalah Raja Gotalo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Nah, ini adalah latar belakangnya karena VOC yang tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa VOC melakukan monopoli, ya, terutama di era rempah-rempah. Kita lanjutkan. Nah, setelah VOC mengalami kemunduran atau kerugian, maka pemerintahan VOC di Hindia Belanda di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, ternyata pemerintah Belanda ini ya sama saja seperti VOC sebelumnya. Maka rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan. Nah, berikut adalah perlawanan kepada bangsa Belanda. Yang pertama adalah perlawanan Patimura, ya. Perlawanan Patimura ini dilakukan yaitu daerah Ambon, ya. Nah, Patimura ini ingin merebut Maluku dari tangan Belanda. Kemudian Patimura ini merebut benteng Durstedtid, susah ngomongnya, ya, dan benteng De Verzik. Nah, perlawanan ini membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Dan akhirnya Patimura pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini adalah Patimura, ya, pahlawan kita. Pahlawan nasional kita yang pertama, Patimura. Selanjutnya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro. Ini perlawanannya dari daerah Jawa Tengah, ya. Nah, kenapa di latar belakangnya ternyata adalah keikutsertaan atau mengintervensinya Belanda terhadap permasalahan di Kesultanan Yogyakarta, ya. Nah, perlawanan Pangeran Diponegoro ini tokoh-tokohnya yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Suntot Alibasyah, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Nah, pemerintah
kolonial Belanda pada saat itu sangat rugi sekali terhadap pemberontakan ini, karena Pangeran Diponegoro ini dicintai oleh rakyat sehingga sangat susah sekali untuk ditangkap. Maka Belanda menggunakan taktik stealth, yaitu mempersempit ruang gerak perlawanan dan juga melakukan tipu daya dengan mengundang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro diundang, tapi ternyata untuk ditahan, bukan untuk melakukan perundingan, dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Palembang, dan ini dipimpin oleh Sultan Badarudin, ya. Nah, dengan cara melakukan penyerangan terhadap benteng-benteng pertahanan Belanda. Kemudian kependudukan Belanda digantikan oleh Inggris, tapi tetap saja Sultan Badarudin ini melakukan perlawanan, bahkan sampai akhirnya beliau ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ternate. Selanjutnya adalah perlawanan Imam Bonjol. Ini adalah di daerah Sumatera Barat. Latar belakangnya adanya konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Kemudian di sini Belanda juga malah mendukung salah satu kaum, yaitu kaum adat untuk memerangi kaum Padri. Nah, ini ya. Nah, tipu daya dari Imam Bonjol ini, dari pemerintah Belanda terhadap perlawanan Imam Bonjol ini sangat terlihat sekali, di mana Belanda mengundang Imam Bonjol untuk melakukan perundingan, tapi ternyata sama seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol ini ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado. Selanjutnya adalah Perang Aceh. Ya. Nah, Perang Aceh ini bermula dari Sultan Mahmud yang menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Ya. Kemudian beliau digantikan oleh Tuanku Imam Daud Shah. Ya. Dan walaupun misalnya adanya pergantian kepemimpinan, tetap saja rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan Aceh ini adalah daerah yang paling terakhir dikuasai oleh Belanda. Nah, ini perlawanan Aceh ini sangat sulit ditaklukkan, sehingga akhirnya ada orientalis Belanda Snoek ini ya melakukan yang namanya taktik adu domba terhadap kaum bangsawan dengan kaum ulama, sehingga karena taktik inilah akhirnya terjadilah terpecah belahnya antara antar rakyat Aceh. Nah, pada tahun 1903 pasukan Marsose bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan menewaskan Teuku Umar. Dan perlawanan Aceh ini kemudian dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cuk Nyadin. Ya, Cuk Nyadin ini ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Oke. Itu tadi perlawanan rakyat Aceh. Selanjutnya adalah perlawanan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ini adalah dari Sumatera Utara, ya. Nah, ini. Nah, Sisingamangaraja. Ya. Nah, karena kenapa dia melakukan perlawanan? Ternyata karena Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli. Dan akhirnya pada tahun 1907, Sisingamangaraja ke-12 tewas dalam pertempuran di hutan Sim-Sim. Selanjutnya adalah perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Ya, nah ini. Nah, ini adalah kerajaan Bali, tokoh-tokohnya yaitu Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, dan I Gusti Ketut Jelantik. Ya, nah Raja Buleleng dan Karangasem ini membalas tipu daya Belanda
dengan merampas kapal Belanda tahun 1844. Oke, nah ini adalah kerajaan-kerajaan di Bali. Selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Banjar yaitu di Kalimantan. Ini dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah ya. Maaf, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Karena Belanda ini ingin menguasai Kalimantan sehingga dilakukan terjadinya perlawanan dari rakyat Banjar. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862 ya. Dan Pangeran Antasari juga wafat pada tahun 1862 ya. Dikarenakan sakit yang dideritanya. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang tadi perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan di Eropa, kalian tentu saja sudah mampu menarik kesimpulan bahwa ternyata Indonesia ini rakyat Indonesia ini sangat nasionalis, yaitu sangat mencintai negaranya, sangat mencintai bangsanya sendiri, ya. Bahkan ketika ada bangsa lainnya ingin menginjak-injak atau menguasai, maka bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut, ya. Nah, kalian bisa isi soal berikut, ya. Yang pertama sebutkan tokoh-tokoh nasional yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah mengapa pada masa tersebut bangsa Indonesia belum bersatu dalam melawan penjajahan. Ibu minta komentar kalian menurut pendapat kalian sendiri. Mengapa pada saat itu belum bersatu? Yang ketiga, jelaskan pendapat kalian atau sikap kalian terhadap peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, ya. Terutama peninggalan yang sudah berusia ratusan tahun, ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian makin menambah rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa Indonesia dan juga menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Jika misalnya kita tidak bisa belum merdeka, ya, tentu saja pasti kita tidak akan yang namanya bisa bersekolah, bebas dari penjajahan, ya, dan tidak akan bisa merasakan apa yang sekarang kita dapatkan. Karena itu hormatilah jasa-jasa para pahlawan dengan cara kalian mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang baik, ya. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kalian kelas 10 bisa menyerap apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang pergerakan nasional, ya. Jadi perlawanannya melalui organisasi-organisasi yang didirikan oleh para pemuda. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.